Selamat sore, saya Gusti Merabung Surya Dharma, NIM 2020621211055 dari kelas A1. Di sini saya presentasi membawakan materi tentang organisasi. Organisasi adalah suatu rumah yang baik, adalah satu benda tunggal, seperti halnya dengan kumpulan banyak rumah dan bentuk mewujudkan kita memerlukan satu lompatan konseptual yang dimulai dari komponen-komponen individual hingga visi keseluruhannya. Bagian-bagian dasar sebuah rumah dapat digabungkan bersama-sama untuk menjadikan lebih dari sekedar bagian dasar. Mereka juga dapat menciptakan ruang, pola, dan area luar untuk membuat agar suatu tambah sama dengan lebih dari dua. Maka dalam melakukan hal apapun yang menurut Anda penting, membuat kamar, menempatkannya bersama-sama atau menempatkannya pada lahan. Selanjutnya, organisasi bentuk dan ruang. Bagaimana konfigurasi dapat dimanipulasi satu area terpisah atau volume ruang, serta bagaimana pola solid dan void pengaruhi kualitas visual ruang yang didefinisikan tersebut. Organisasi ruang disusun beruntun mulai dari jenis kegiatan yang berkesinambungan, kepentingan penghuni, fungsi, keamanan, dan berkekhasan dari tiap gedung yang berbeda. Selanjutnya, hubungan-hubungan spesial. Yang pertama, ruang dalam ruang dapat ditampung dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Yang kedua, ruang-ruang saling mengunci. Area sebuah ruang bisa menampak pada volume ruang lainnya. Ruang-ruang yang berdekatan. Dua buah ruang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Ruang-ruang yang dihubungkan. Dua buah ruang yang bisa mengendalikan sebuah ruang perantara untuk menggabungkan mereka. Selanjutnya, organisasi-organisasi spesial. Bagian berikut ini memaparkan cara dasar bagaimana kita dapat mengatur dan mengorganisasikan ruang-ruang sebuah bangunan dalam sebuah bangunan yang khas. Biasanya dapat kebutuhan akan berbagai macam jenis ruang, memiliki fungsi khusus atau membutuhkan bentuk-bentuk yang khusus, fleksibel dalam penggunaan dan dapat bebas dimanipulasi, tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap organisasi bangunan, harus terpisah demi menjaga privasi, harus mudah diakses. Selanjutnya, organisasi linier. Bentuk garis lurus atau linier dapat diperoleh dari perubahan secara proporsional dalam dimensi suatu bentuk atau melalui pengaturan sederet bentuk-bentuk sepanjang garis. Dalam kasus tersebut, deretan bentuk dapat berupa pengulangan atau memiliki sifat serupa dan diorganisir oleh unsur lain yang terpisah dan lain sama sekali seperti sebuah dinding atau jalan. Selanjutnya, organisasi-organisasi radial. Suatu bentuk radial terdiri dari atas bentuk-bentuk linier yang berkembang dari suatu unsur inti terpusat ke arah luar menurut jari-jarinya. Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat di linier menjadi suatu komposisi. Inti tersebut dapat dipergunakan baik sebagai simbol ataupun sebagai pusat fungsional seluruh organisasi. Posisinya yang pusat dapat dipertegas dan suatu bentuk visual dominan atau dapat digabungkan dan menjadi bagian dari lengan-lengan radialnya. Selanjutnya, organisasi rekstator. Suatu organisasi kelompok dapat juga terdiri dari bentuk-bentuk yang umumnya serta dalam ukuran, wajib, dan fungsinya. Bentuk ini secara visual disusun menjadi suatu yang koren. Organisasi monikari
tidak hanya melalui jarak yang saling berdekatan, namun juga melalui kesamaan sifat visual yang dimilikinya. Organisasi dalam bentuk kelompok atau kluster mempertimbangkan pendekatan fisik untuk menghubungkan suatu ruang yang terhadap ruang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah organisasi grid. Grid adalah suatu sistem perpotongan dan garis-garis sejajar atau lebih yang berjarak teratur. Grid membentuk suatu pola geometrik dan dari titik-titik yang berjarak teratur pada perpotongan garis-garis grid. Dan bidang-bidang bertarutan yang dibentuk oleh garis-garis grid itu sendiri. Grid paling umum adalah yang berdasarkan bentuk geometri bujur sangkar. Prinsipnya tidak berjenjang dan tidak berarah. Grid bujur sangkar dapat digunakan sebagai skala yang bagi suatu permukaan jadi unit-unit yang dapat dihitung dan memberikannya suatu tekstur tertentu. Grid bujur sangkar dapat digunakan untuk menutup beberapa permukaan suatu yang bentuk dan menyatukannya dengan bentuk geometri yang berulang dan mendalam. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.